Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Rabu 23 Agustus 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Yesus hari ini berbicara tentang kerajaan Allah, bahwa sesungguhnya kerajaan Allah yang ditampakkan kepada dunia sejak dahulu sudah diusahakan oleh Allah. Walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa, namun Allah tetap berusaha supaya kepunyaan miliknya yang dicintainya, yaitu manusia, kembali kepadanya mengalami keselamatan. Sudah sejak zaman dahulu, melalui orang-orang tertentu dan bahkan bangsa tertentu, Allah memanggil manusia untuk mengalami keselamatan. Dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel dipanggil Tuhan untuk menjadi jalan sarana kelompok yang akan menerima keselamatan kalau mereka percaya dan mau menerima
apa yang dikatakan Tuhan. Dan itu berkembang terus sampai 1000 tahun lamanya dalam diri Abraham, Ishak, Yakub serta keturunannya, yakni bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Namun mereka tidak menanggapi dengan baik panggilan Tuhan itu. Karena itu Yesus yang merupakan utusan Allah ke dunia ini mengingatkan mereka lewat perumpamaan ini bahwa keselamatan sesungguhnya telah diberikan kepada bangsa Israel, orang Yahudi, tetapi mereka tidak mau menerima. Merekalah orang-orang yang bekerja di kebun anggur Tuhan sejak pagi, siang, sore, yang menerima proses keselamatan itu, tetapi mereka tidak bertumbuh. Mereka tidak mau menerima Yesus sebagai puncak dari proses keselamatan dari Tuhan. Karena mereka tidak mau menerima kehadiran Yesus, maka keselamatan itu disebarkan, diteruskan lagi kepada bangsa-bangsa lain. Mereka itulah pekerja-pekerja jam 5 sore yang menerima juga tugas tanggung jawab untuk mewartakan keselamatan, menerima kerajaan Allah dalam hidup mereka. Namun saudara-saudari, ya, keselamatan yang berujung pada hidup kekal itu tentu sering dipikirkan seperti pikiran manusia, bahwa upah orang yang bekerja terlebih dahulu pastilah akan lebih banyak dibanding yang terakhir. Ternyata lewat sabda Tuhan hari ini, perumpamaan ini, Yesus menggambarkan bagaimana hati, pikiran dari Allah sendiri terhadap manusia yang mau menerima keselamatan itu. Tidak dibatasi oleh upah seperti ukuran manusiawi kita, tetapi di dalamnya ada juga aspek Allah yang murah hati. Apakah itu kemurahan hati Allah sepadan dengan upah? Injil hari ini menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang murah hati, Allah yang bebas, Allah yang tidak hanya melengkapi kebutuhan kita, tetapi membuka peluang agar kita berkembang dan berkarya. Tetapi kita sering terjebak pada ukuran-ukuran manusiawi kita. Tolak ukur kita adalah pikiran atau ukuran manusia saja. Maka saudara-saudari terkasih, jangan pernah merasa terlambat untuk menanggapi panggilan Tuhan, menjawab keinginan Tuhan untuk bertobat. Sebab sesungguhnya Allah kita Allah yang sangat murah hati. Dia memang menghitung-hitung juga pengabdian kita, tetapi di atas semua upah itu ada hati Allah yang sangat murah. Nah, keluarga yang tercinta, bagaimana kita membangun satu keluarga yang penuh dengan kemurahan hati? Di tengah-tengah keluarga kita, tentu semua kita mengambil bagian, berpartisipasi untuk membangun kelompok ini. Semua dengan perannya masing-masing. Namun iri hati, cemburu masih sering menghalangi perkembangan pertumbuhan keluarga kita. Ada saja pribadi-pribadi atau kelompok dalam keluarga yang merasa lebih berprestasi, lebih menyumbang banyak, lebih berbuat, dan lebih segala-galanya. Dan inilah menjadi akar dari perpecahan yang menghambat pertumbuhan bersama dari sebuah keluarga.
orang tua yang merasa berjasa sekali bagi anak-anak, dan anak-anak yang merasa tidak ada apa-apa, yang hanya tergantung kepada orang tua, atau anak-anak yang sudah berhasil karena keringatnya sendiri, menyombongkan diri, tidak peduli dengan saudara-saudari dan bahkan orang tuanya. Nah, iri hati dapat membuat kita terpecah. Iri hati dapat membuat kita tidak berkembang. Iri hati dapat membuat kita menjadi mandul. Nah, saudara-saudari terkasih, kalau orang iri hati katanya berarti tanda tak mampu. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Iri hati dalam tanda petik kiranya memacu kita untuk bersaing dengan positif, untuk mengejar yang terbaik, untuk meraih yang terbaik, untuk mencapai apa yang paling maksimal, yang paling ideal di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Karena itu, jauhkan dari diri kita rasa iri hati, supaya dengan demikian keluarga kita dapat bertumbuh dengan baik. Marilah kita seperti Allah yang murah hati. Kepada anak-anak yang tidak berprestasi pun, orang tua tetap memberikan kasih sayang. Kepada anak-anak yang berprestasi, diberikan juga pujian, diberikan juga dukungan, kebanggaan bagi mereka yang bekerja keras, yang sungguh-sungguh berkeringat. Kita harus memberikan apresiasi. Kedua kelompok itu harus menjadi terus-menerus sarana tempat di mana kita bermurah hati seperti Allah sendiri. Mari berjuang untuk menjadi pekerja-pekerja di tengah-tengah keluarga, membangun keluarga yang penuh dengan semangat kemurahan hati seperti Allah. Semoga amin.